Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ayunita Sari. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai listrik. Pasti kalian sudah tidak asing dengan listrik ya, karena listrik itu sangat berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Tanpa listrik, mungkin kita pasti akan kewalahan. Oke, kesempatan kali ini yang saya akan bahas adalah listrik statis dan listrik dinamis. Supaya kalian menjadi paham dan menjadi lebih paham, langsung saja kita simak penjelasan berikut. Yang pertama ada listrik statis. Apa sih Bu listrik statis itu? Listrik statis adalah listrik dengan muatan dalam keadaan diam. Nah, pada listrik statis itu ada beberapa istilah. Oke, istilah yang pertama ada muatan listrik atau biasa kita simbolkan dengan huruf Q. Nah, sebuah benda itu dikatakan bermuatan listrik apabila dia kelebihan atau kekurangan elektron. Sedangkan elektron itu sendiri bermuatan negatif. Jadi, bila benda tersebut kelebihan elektron, maka dia akan bermuatan negatif. Apabila dia kekurangan elektron, maka dia akan bermuatan positif. Dan satuan untuk muatan listrik sendiri itu adalah Coulomb atau biasa disimbolkan dengan huruf C. Yang kedua ada gaya Coulomb. Sebelumnya kita ingat kembali. Jadi listrik tadi mempunyai dua muatan. Jika dia kelebihan elektron, maka muatannya akan negatif. Namun jika kelebihan elektron, maka muatannya akan positif. Nah, jika ada muatan sejenis, misalkan positif dengan positif atau negatif dengan negatif itu didekatkan, maka akan ada gaya tolak menolak. Nah, tapi kalau muatannya itu berlawanan, misalkan negatif dengan positif atau positif dengan negatif, maka akan ada gaya tarik menarik. Sedangkan gaya Coulomb itu sendiri adalah besarnya gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua benda yang bermuatan listrik itu sebanding dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Nah, dapat dituliskan rumus dari gaya Coulomb adalah seperti ini. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Dengan F adalah gaya Coulomb atau gaya listrik satuannya Newton. Q adalah muatan listrik satuannya Coulomb. Dan R adalah jarak antar muatan satuannya meter. Dan yang terakhir ada K yaitu konstanta. Besarnya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat. Selanjutnya ada resultan gaya Coulomb. Apa sih resultan gaya Coulomb itu? Jadi, jika ada sebuah benda yang bermuatan dan dipengaruhi oleh benda bermuatan listrik lebih dari satu, maka besarnya gaya Coulomb yang bekerja pada benda tersebut itu sama dengan jumlah sektor masing-masing gaya Coulomb. Nah, resultan gaya Coulomb sendiri itu ada beberapa. Yang pertama yaitu resultan gaya Coulomb yang ditimbulkan oleh muatan yang segaris. Karena di sini muatannya dia berlawanan, yang F13 itu ke kiri dan F12 itu ke kanan, maka jumlah resultan gayanya yaitu F12 ditambah negatif F13. Karena di sini dia berlawanan arah. Namun, jika dia searah, maka tinggal dijumlahkan saja F12 ditambah F13. Itu jika searah ya. Nah, selanjutnya yang kedua, ada resultan gaya Coulomb yang ditimbulkan oleh muatan tidak segaris. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Ini muatan positif, positif, negatif, dan dia tidak segaris ya. Maka, besarnya gaya Coulomb itu dapat dihitung dengan rumus ini, yaitu akar F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat ditambah 2F12 kali F13 cos theta. Di sini ada contoh soalnya, yaitu muatan listrik P positif 5 mikrocoulomb dan muatan listrik Q positif 2 mikrocoulomb terpisah sejauh 10 cm. Berapakah besar gaya Coulomb yang bekerja pada kedua muatan tersebut? Langkah yang pertama, itu kalian pasti wajib menulis yang diketahui dulu, supaya nanti pengerjaannya lebih mudah. Kita tentukan dulu yang diketahui. Yang pertama, di sini besarnya muatan listrik, yang P.
yaitu positif 5 mikrocoulomb. Jadi dapat kita tuliskan Q1 sama dengan positif 5 mikrocoulomb. Karena di sini satuannya masih mikrocoulomb, kita ubah dulu ke satuan coulomb. Menjadi positif 5 kali 10 pangkat negatif 6 coulomb. Lalu muatan listrik Q itu besarnya positif 2 mikrocoulomb. Lalu dapat kita tuliskan yang diketahui lagi, yaitu Q2 sama dengan positif 2 mikrocoulomb. Kita ubah satuannya menjadi coulomb, yaitu positif 2 kali 10 pangkat negatif 6 coulomb. Lalu yang diketahui lagi di sini terpisah sejauh, berarti jaraknya atau R 10 cm. Kita ubah dulu satuannya ke meter, menjadi 10 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Yang ditanyakan yaitu gaya coulomb atau R. Langsung kita masukkan saja ke rumus gaya coulomb, yaitu F sama dengan kaki 1 kali Q2 per R kuadrat. Tinggal kita masukkan aja. Jadi F sama dengan konstanta dari gaya coulomb tadi berapa besarnya? Iya, 9 kali 10 pangkat 9. Dikali 5 kali 10 pangkat negatif 6 dikali 2 kali 10 pangkat negatif 6 per R kuadrat. Berarti 10 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. Lalu tinggal kita hitung. Di sini 9 dikali 5 dikali 2 itu hasilnya 90. Lalu 10 pangkat 9, di sini 10 pangkat negatif 6 dikali 10 pangkat negatif 6 itu hasilnya 10 pangkat negatif 3 per ini 10 dikali 10 pangkat negatif 2 kita kuadrat, kita kalikan ya. Kita kalikan menjadi 10 pangkat negatif 4. Lalu dihitung 90 bagi 10 yaitu 9 dikali 10 pangkat negatif 3 dibagi 10 pangkat negatif 4 itu 10 pangkat 1 atau cukup kita tuliskan 10 saja. Jadi 9 dikali 10 yaitu 90 Newton. Jadi besar gaya coulomb yang bekerja pada kedua muatan tersebut adalah 90 Newton. Sampai sini semoga kalian paham mengenai listrik statis. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai listrik statis. Untuk listrik dinamis akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi tetap stay tune ya. See you, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.